Baiklah para jemaah sekalian, mari kita buka bersama-sama doa istighfar. Alimna ma yanfa'una. Amin. Sampai berapa nih Pak? Kemarin sampai 65 atau 66? Sekarang sampai Kemarin 67. bahasanya baru sampai 64 dong. Oh iya. Kita ulang nggak apa-apa dari 6 68 65. Ya. Bahasanya baru sampai. Udah 65 udah dibahas kemarin. 68. Nggak apa kita ulang dari 68 ya Pak? Ya, 68. 68 sampai 70 ya. 68 sampai 70 ya. Biar sampai ain maksudnya ya. Baik para jamaah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Para jamaah yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan hormati, alhamdulillah puji syukur hanya patut terus kita haturkan kehadirat Allah, yang karena Allah lah satu-satunya zat yang mesti kita puja, kita puji, kita sanjung, dan kita ibadati. Karena Allah juga yang telah memberikan pada kita berbagai macam nikmat, ya, iman Islam yang paling utama, sehingga dengan iman Islam segala apa yang kita kerjakan dari yang baik-baik menjadi amal solih, ya, yang mendatangkan pahala. Tanpa iman, apapun kita banyak berbuat baik, itu tidak ada artinya apa-apa, sia-sia. Dan juga nikmat-nikmat yang lain termasuk nikmat sehat, sempat, ya. Dengan sehat kita bisa banyak berbuat. Kalau sakit pun kita bisa berbuat mungkin sedikit, ya. Dan dengan sempat juga berarti peluang kita untuk menambah amal soleh semakin banyak. Para Bapak sekalian, dalam rangka mensyukur nikmat ini, mari sama-sama kita manfaatkan untuk memperibadati Allah dengan thalabul ilmi, sekaligus kita memakmurkan masjid yang kita cintai ini, ya. Dengan thalabul ilmi kita pun akan mendapatkan berbagai macam kebajikan selain ilmu, pahala, nilai silaturahim. Juga kita akan mendapatkan doa-doa dari para malaikat rahmat yang terus turun mengepakkan sayapnya untuk mendoakan kita, ya. Didoakan supaya diampuni, dikasih rahmat, diberi pahala. Inilah doa-doa malaikat rahmat yang menyertai orang-orang yang berthalabul ilmi seperti kita, insyaallah. Amin Allahumma amin. Para jamaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian tafsir terjemah Al-Quran. Terakhir kita sudah baca sampai 69 Al-An'am, ya, tapi pembahasannya baru sekitar 67, ya. Kita nanti untuk 68-nya kita murojaah, kita ulang dan ditambah dengan 69 sampai 70 insyaallah. Namun agar kita semakin dekat dengan Al-Quran, mari kita baca dulu bersama-sama dan diawali dengan baca Ummul Quran. Semoga dengan Al-Fatihah yang kita baca
Allah mudahkan, Allah berkahi taklim kita ini sehingga kita berilmu bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Dan semoga juga segala apa yang kita inginkan Allah kabulkan, Allah perkenankan. Segala apa yang kita panjatkan dalam doa-doa Allah kabulkan. Untuk teman-teman kita yang telah Allah panggil menghadapnya, juga keluarga kita yang telah Allah panggil karena memang Allah mencintainya, dan juga guru-guru kita termasuk para pewakaf masjid ini, semoga Allah tempatkan di sisinya tempat yang terbaik dalam ridhonya Allah. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi wa imma yusiyannaka asyaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in walakin dzikra la'allahum yattaqun. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Shadaqallahu adzim. Baik para jamaah sekalian, kita langsung ke terjemahannya ya. Seperti biasa nanti kalau ada yang perlu ditanyakan sekitar pendalaman materi tajwid atau dari segi kebahasaan, boleh langsung ditanya ya, selagi masih menerjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini 68 murojaah ya Pak, ngulang ya. Wa idza ra'aita, apa Pak? Dan apabila engkau melihat, ya engkau Nabi, ya, seperti Quran ara'aital ladzi itu sama. Wa idza, dan apabila ra'aita engkau telah melihat, Allah, tapi mana jadi sedang boleh ya Pak, karena ada idza. Alladzina, orang-orang yang yakhuduna ya, mereka memperbincangkan, duduk-duduk ngobrol, tapi perbincangan apa? Yang mengejek ya, mengolok-olok. Yakhuduna fi ayatina ya, pada atau terhadap ayat-ayat kami. Jadi dalam obrolan kongkoh-kongkoh tadi materinya adalah
materinya sekitar celaan-celaan, olok-olok terhadap ayat-ayat Allah. Fa'arid, maka tinggalkan. Jadi jangan ikut nimbrung di situ. Jangan ikut nimbrung, mengejek, mencela ya ayat-ayat Allah. Kalau zaman Nabi jelas ya mereka adalah orang-orang muslim. Nah, kalau kita misalnya Pak, sekarang di lingkungan kita rata-rata muslim dan yang mengolok-olok juga orang muslim. Nah, kalau kita bisa nasihati. Kalau tidak jangan duduk nimbrung di situ. Fa'arid, maka tinggalkan atau berpalinglah kamu anhum dari mereka. Jadi nggak boleh ikut nimbrung membicarakan, mengiyakan, apalagi dengerin aja nggak boleh ya, harus pergi dari majlis itu ya, tempat duduk-duduknya orang yang mengolok-olok ayat Al-Quran. Hatta sehingga yakhudu ya mereka duduk-duduk tadi ya dalam pembicaraannya fi hadisin, dalam pembicaraan. Nah, hadis ini pembicaraan ghairihi, selain mengolok-olok ayat Al-Quran. Sudah berubah materi pembicaraannya, obrolannya, masalah jual beli, masalah peternakan, masalah kerja ya, masalah ilmu apalagi. Nah, baru ikut di situ kita duduk. Wa imma, dan jika apa yang ya atau ada yunsiyannaka, benar-benar melupakanmu ya, siapa? Asyaiton, seton. Jadi memang seton itu termasuk salah satu apa? Tugasnya, pekerjaannya adalah selain menyesatkan orang, juga Bapak membuat orang lupa ya, lupa berbuat baik. Itu termasuk salah satunya. Selain menyesatkan orang, menggoda orang, membisik-bisikkan orang, berbuat buruk, juga apa? Membuat orang lupa berbuat baik, gitu ya. Itu ada beberapa kasus ya yang diabadikan di Quran ya. Kasusnya muridnya Nabi Musa yang lupa ya bekalnya ya, sehingga akhirnya Nabi Musa sampai kelaparan. Juga kasusnya Nabi Yusuf ya, sehingga Yusuf sampai di penjara jadi tambah lama gara-gara mereka dilupakan oleh setan. Nah, kita juga sering lupa apa Pak? Rokat bilangan sholat. Suka lupa nggak Pak? Rokat bilangan sholat ya. Itu. Nah, itu berarti ada pengaruh setan. 2 apa 3 gitu ya, seperti itu. 3 atau 4. Bahkan sampai ada yang bilang sama saya lupa, karena itu saya udah baca Al-Fatihah belum ya, gitu. Ada gitu, ada Al-Fatihah sampai lupa. Bener itu Pak, cerita maksudnya. Gitu. Ini memang kerjaan setan ya, membuat orang lupa berbuat baik itu. Wa ma ansani lasyaiton ya, itu kata pemuda tadi yang muridnya Nabi Musa, juga kata temannya Nabi Yusuf. Wa ma ansanihu ila syaiton katanya. Dan tidak melupakan aku kecuali setan. Nah ini ya, jadi kalau sampai setan melupakan kamu Muhammad, fala ta'ud, maka kamu jangan duduk ba'da dzikr, setelah ingat, ma'al qaumiz zalimin, bersama orang-orang yang zalim. Ini larangan ya. Jadi kita duduk kongko-kongko bersama orang-orang yang zalim, orang-orang yang membicarakan perbuatan orang-orang yang memperbincangkan tapi isi materi perbincangannya adalah olok-olok. Nggak boleh ya. Walaupun mungkin yang duduk di situ adalah orang-orang yang terhormat misalnya, ya kan, sekalipun ya, mau tokoh, mau siapapun. Lanjut. Wa ma'ala, dan atas tidaklah ya, ini maknya manafi ini ya. Wa ma, dan tiadalah alal ladzina, atas orang-orang yang yattaqun, mereka bertakwa, min hisabihim, dari hisab mereka. Maksudnya kita tidak akan dimintai pertanggung jawaban min syai'in, dari sesuatu pun. Jadi kalau masalah pertanggung jawaban di hadapan Allah itu masing-masing. Adapun tugas kita hanya tadi mengingatkan. Walakin akan tapi dzikra ya, mengingatkan
Ya, la'alahum agar mereka yattaqun, bertakwa. Itu tugas kita, dzikra, mengingatkan aja. Ya, mengingatkan. Jadi mereka menerima itu keuntungan buat mereka dan kita juga untung. Mereka menolak kerugian buat mereka, kita tetap untung. Nah, tujuannya apa? La'alahum yattaqun, supaya mereka bertakwa. Itu tujuan kita mengingatkan ya. Karena apa? Ya karena sayang aja sebenarnya. Dan tidak ada motivasi apa atau keduniaan, tidak ada. Lanjut. Wadzar ya, wadzaril ladzina, dan apa Pak? Tinggalkanlah atau biarkanlah olehmu Muhammad alladzina, orang-orang yang ittakhadhu, mereka menjadikan dinahum, akan agama mereka, laiban, sebagai laiban, apa? Permainan, dan sering ya dapat. Walahwan, dan senda gurau. Jadi agama itu bukan materi untuk main-main, bukan jadikan senda gurau, itu hak ya, hak. Makanya dalam menyampaikan hak juga nggak boleh bercandaan, Pak. Quran buat bercandaan nggak boleh. Quran itu bukan mainan, Quran bukan alat untuk bercandaan. Quran itu hak, wahyu Allah, suci ya. Wa gharathum, dan telah memperdaya atau menipu. Udah bahasa kita goroh ya Pak. Goroh itu artinya menipu, tipuan. Wa gharathum, dan telah memperdaya mereka atau menipu mereka, bohongi mereka, apa? Al hayatud dunia, kehidupan dunia. Maksudnya mereka sudah hidupnya fokus urusan-urusan dunia, tujuannya semua keuntungan dunia. Itulah orang yang tertipu oleh kehidupan dunia. Padahal kehidupan yang sebenarnya adalah akhirat ya. Sudah pernah kita buka surat apa? Al-Ankabut ya. Wa dzakir, dan berilah peringatan olehmu Muhammad bihi, dengannya Al-Qur'an. Beri peringatan ya. Kalau dalam surat Sabisma sering dibaca sama kita Pak, ayat berapa itu? 9 ya. Fa dzakir in nafa'atiz zikra. Sering itu ya, sering dengar ya Pak. Biasanya kalau lagi sholat apa tuh, tarawih ya. Witir ya Pak, witir. Fadzakir inna fa'atiz zikra, maka berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu akan ada manfaatnya. Nah, jadi memang terus ya, wadzakir, beri peringatan, kita nggak boleh berhenti. Makanya dengan kaf yang ditasydid ini juga mananya apa? Mananya termasuk ditaksir, banyak kali, acap kali, terus-terusan gitu ya. Selain juga ada makna menegas ya. Asal katanya zakaro. Ya, kalau dzakaro yadhkuru, fi'il amrnya udkur. Kalau ini bukan, dzakaro yudzakiru, dzakir. Nah, beda itu. Akar katanya sama-sama jadi dzakaro, artinya mengingatkan. Zikir, ingat ya. Tapi ini pakainya dzakaro yudzakiru, jadi dzakir bukan udkur. Jadi apa? Kalau udkur ingatlah kamu gitu ya. Tapi ini enggak. Wa dzakir, dan berilah peringatan. Terus ya. Jangan sekali, dua kali, dan terus ya, ini makna ditaksir. Wa dzakir, dan beri peringatan bihi, dengan Quran. Jadi Quran ini materi untuk memberikan peringatan. Makanya nama lain Al-Quran apa Pak? Az-Zikra itu nama lain Al-Quran. Jadi memang Quran itu sebagai sarana materi untuk mengingatkan. Kenapa harus diingatkan? Karena memang banyak orang yang nggak ingat, alias apa? Lalai, Pak. Yang lalai sholat banyak, lalai nggak ngaji banyak, lalai apa Pak? Lalai nggak puasa banyak, lalai nggak infak banyak, ya kan? Nah, itu maka harus diingatkan. Bahkan bukan cuma lalai, tapi juga banyak yang maksiat. Maksiat itu apa? Mengerjakan yang dilarang, itu maksiat, ya kan? Mengerjakan yang dilarang. Judi dilarang dikerjain, ya, minuman keras dilarang dikerjain, zina dilarang dikerjain, itu namanya maksiat. Nah, kalau yang lalai ya
meninggalkan yang diperintah sholat nggak dikerjain, itu namanya lalai. Nah ini orang-orang yang perlu diingatkan. Wa dzakir bihi, dengan Quran. Antub salah, akan menjerumuskan ya siapa, nafsun, seseorang, jiwa itu. Ini bukan kejerumus kemana-mana ya Pak, tapi kemana Pak? Neraka. Neraka. Jadi kalau orang terus dalam kelalaian, ya lalai karena saking apa? Asiknya dengan laiban, permainan, walahwan, asiknya dengan senda gurau, ya, dan sudah tadi apa? Terperdaya oleh dunia. Nah, itu bisa menjerumuskan ke neraka. Bima, dengan apa yang kasabat. Apa Pak kasabat? Telah dia apa? Perbuat, telah dikerjakan. Kasaba sama dengan fa'ala, sama dengan apa? Amila, tapi kasaba itu enggak sebatas mengerjakan seperti amila atau fa'ala, tapi mengerjakan dengan serius, Pak. Serius tuh kasaba. Laisa laha, tidak ada baginya orang-orang yang sudah terjerumus tadi Pak. Ya, sudah terjerumus ke neraka. Min dunillah, dari selain Allah. Dari selain Allah itu waliyun, apa waliyun? Apa? Pelindung ya. Wala syafi'un, dan tidak juga ada penolong. Jadi enggak ada siapapun. Kalau ada kalimat tidak ada baginya selain Allah, berarti nabi-nabi pun nggak bisa melindungi, rasul-rasul pun tidak akan bisa menolong, hatta para malaikat pun nggak bisa melindungi, nggak bisa nolong, nggak ada selain Allah tuh, nggak ada. Termasuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, ya nggak ada. Anak-anak kita nggak ada. Yang bisa melindungi, yang bisa menolong hanya Allah, berarti kan? Ya, hanya Allah saja. Laisa laha min dunillahi waliyyu wala syafi. Ya, tidak ada baginya selain Allah itu pelindung dan penolong, nggak ada. Nggak ada. Syafi itu artinya penolong, apa pertolongan. Orangnya nama syafi'un, pemberi syafaat. Terus gimana? Katanya kita umat Nabi Muhammad bakal dapat syafaat dari Nabi. Pak, syafaat dari Nabi, ya syafaat yang lain-lain, Pak. Termasuk para apa yang bisa memberikan syafaat, para syahid ya, para syuhada, orang-orang yang telah haji mabrur bisa. Nah, mereka bisa memberi syafaat pada orang-orang yang memang berhak pantas mendapatkan syafaat, nggak sembarangan. Jadi sudah ditentukan orang-orangnya ya. Kita berharap mendapatkan syafaat di Nabi, tapi kelakuannya nggak pernah mencontoh Nabi. Bagaimana mungkin? Kita berharap syafaat di Rasul, tapi nggak pernah berselawat pada Nabi. Ya, jauh panggang daripada api. Nabi minta supaya kita itu bersolawat, ya kan? Nabi minta supaya kita ini menteladani Nabi. Semua apa perkara yang wajib, fardu, sunnah, ya ikut, termasuk hal-hal yang biasa dilakukan oleh Nabi dalam perkara apa? Perkara sehari-hari ya, cara makan, cara minum, semua minta. Nah insya Allah ya itu orang-orang yang berhak mendapatkan apa? Syafaat. Jadi ternyata syafaat itu bukan cuma-cuma berarti ya. Karena apa? Amal kita juga ya, amal kita juga. Amal kita juga. Jadi bukan cuma-cuma itu ya. Makanya kata Allah, tidak ada baginya dari sana Allah seorang pelindung pun, dan tidaklah penolong pun, enggak ada. Wa in ta'dil, dan tiadalah ya, ini bisa bermakna apa namanya? Nafi, karena juga ada la di situ ya. La itu nafi. Dan tiada tebusan ya, kula adin, pada tiap-tiap tebusan. Itu la yukhot, tidak akan diambil minha daripadanya. Atau begini, wa in tak, jika kamu menebus kula adin, dengan apa aja yang bisa untuk menebus, la yukhot, niscaya tidak akan diambil minha dari tebusan. Jadi yang sudah menggelepar-gelepar di neraka, dibakar, digebuk, Pak, dipukulin ya semua. Kemudian ya, mau ditebus dengan apa yang pernah dia miliki atau dengan apapun enggak bisa.
Kula adil, semua model tebusan, ya. Semua mau ditebus oleh nasabnya, nasab itu maksudnya mungkin merasa keturunan orang-orang terhormat, terpandang, atau oleh hartanya, apalagi harta sudah nggak ada manfaatnya sama sekali, oleh ilmunya, semua nggak bisa, ya nggak bisa. Jadi tidak ada lagi tebusan yang bisa diterima diambil. Allah nggak perlu tebusan. Ini udah pernah kita bahas dulu di Al-Baqarah ya. Gitu. Jadi benar-benar yang kita rasakan, yang kita dapat itu semata karena amal kita, ya amal yang baik ya masuk surga, amal buruk masuk neraka, bukan karena sesuatu yang dapat secara cuma-cuma. Ulaika mereka itu alladzina orang-orang yang ubsilu ya dijerumuskan tadi ya ke neraka bima disebabkan apa yang kasabu telah mereka perbuat tadi ya. Gara-gara menjadikan agama sebagai permainan, sebagai senda gurau, dan mereka telah terperdaya dengan kehidupan dunia. Lahum bagi mereka syarabun, ada minuman, Pak, ada minuman syarabun. Tapi min hamimin, dari apa? Air mendidih, padahal hausnya luar biasa. Ya hamimin. Ini ayat ini menyebut hamimin pakai tanwin. Ternyata air itu bukan air putih, Pak, mendidih tadi. Air cairan logam. Sebutkan di ayat yang lain kan, Pak. Cairan logam itu ada. Kalaupun bukan air yang panas mendidih, cairan logam juga dari apa? Nanah dan darah yang berbau busuk. Nauzubillahi min dzalik. Dan mereka benar-benar kehausan ya. Sampai dalam ayat lain mereka teriak-teriak minta kepada kita, beri aku makananmu, beri kami minumanmu. Tapi kita bilang apa, Pak? Haram makanan kami buat kamu hari ini, gitu nanti. Seperti itu. Jadi mereka ngelihat kita enak itu ngelihat. Mereka ngelihat ketika kita di surga, sama dengan ketika mereka disiksa kita pun bisa melihat mereka. Itulah surga, itulah kehidupan akhirat ya. Jadi jangan dibayangkan kan surga selesai dalam bumi. Kok bisa gitu ya. Bisa banget, Pak. Ya, jadi komunikasi di sana jauh lebih canggih dibanding di dunia ya. Bisa. Jadi ada syarabun, minuman min hamimin, dari air yang sangat panas ya, air mendidih. Kalau dalam ayat lain minuman yang ya di surah Al-Kahfi, Pak, yang membakar wajah. Begitu diminum wajah kebakar. Saking panasnya. Ya, di dalam surah Al-Kahfi itu. Jadi begitu diminum muka kebakar, saking panasnya. Minuman, Pak, membakar wajah ya. Sama dengan hari ini orang minuman keras kan membakar juga, Pak. Yang dibakar apanya? Ya, iya kan. Orang yang overdosis itu minuman keras kan untuk mati kan gosong tuh kan. Hatinya kebakar, perutnya gosong tuh ya. Ya, kan sama dengan apa? Air keras ya, sama dengan air api kan, Pak, itu ya. Air api itu. Air api itu. Diminum juga. Ada yang cerita sama saya, Pak, waktu saya di Aceh itu, saya mati gara-gara nggak kebeli minuman keras, dioplos pakai spiritus. Wah, cepat kebakar lagi tuh. Spiritus biasanya buat nyalain lampu patromak ya. Patromak. Lewat. Wah, campur spiritus. Habis itu. Saking. Nauzubillahi min dzalik. Wa adzabu, dan azab alimun yang sangat pedih ya. Minuman ada, makan juga ada. Tapi di sana juga jelas identik dengan azabun alim, azab yang sangat pedih ya. Mereka dibakar ya dengan api neraka yang panasnya enggak keukur, Pak. Karena baraknya saja keinjek, ubun-ubun mendidih. Itu baraknya keinjek. Nauzubillahi min dzalik. Saking panasnya. Dan di sana disebutkan ya tidak ya mati dan tidak hidup.
la yamutu wala yahya. Ya, enggak mati, enggak hidup. Berarti apa, Pak? Setengah mati, setengah hidup. Itu. Setengah mati, setengah hidup. Di Quran surat apa tadi? Sabisma itu ya. Fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru ma yakhsha wa yatajannabul ashqal ladzi yaslan narul kubra tsumma la yamutu fiha wala yahya. Kemudian mereka dimasukkan ke api yang sangat besar. Saya selalu kubro. Tsumma la yamutu fiha wala yahya. Kemudian mereka enggak mati, enggak hidup. Enggak mati bukan berarti apa? Kebal gitu ya, tidak. Itu enggak mati itu berarti setengah mati. Ya, setengah hidup. Wala yahya, dan enggak hidup berarti setengah mati. Itu kan? Kalau yamutu itu berarti setengah hidup, kalau wala yahya itu berarti setengah mati. Itu siksaan. Itu. Nah, bakar hidup, bakar lagi, seperti itu gambaran. Nauzubillahi min dzalik. Nah, itu termasuk orang-orang yang meninggalkan sholat. Orang Islam yang meninggalkan sholat bakar setengah mati, setengah hidup. Quran surat apa? Al-Mudaththir. Masalakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musholin. Kenapa kamu masuk neraka Sakor? Dulu kami enggak sholat. Ya, ayat sebelumnya wa ma adraka masaqar? Apakah kamu tahu apa itu neraka Sakor? La tubqi wa la tadhar lawahatul bashar. Yang tidak membiarkan kulit, Pak, dibakar habis tumbuh lagi, wala tadhar, enggak dibiarkan habis, tumbuh baru lagi. Bakar habis, tumbuh baru lagi, bakar lagi. Begitu, tumbuh, bakar, tumbuh, itu kulit, Pak. Ya, nah, neraka yang lain bukan cuma kulit, sampai ke dagingnya. Itu ini kalau ukuran tadi kulit kan orang Islam nih. Islam tapi kagak sholat, masih dibakar juga. Itu surat Al-Mudaththir itu. Alaiha tis'ata asyar, yang menyiksa, yang mengisi itu di atasnya 19 malaikat. Malaikat, Pak, bukan satpam, bukan algojo. Itu. Yang kata Allah, Pak, giladun syidadun la yahsuna ma amarullah. Sangat giladun, sadis, bengis, keras, dan tidak pernah maksiat, nggak pernah membangkang apa yang Allah perintah. Bakar ya bakar. Jadi nggak ada iba, yang nggak ada kasih apalagi. Nah itu ya, adzabun alim. Semua itu bima kan disebabkan apa yang adalah mereka yakfur, mereka ingkari. Kufur ya, kufur terjemah menutup. Ya, menutup diri, menutup hati untuk tidak menerima cahaya, tidak menerima pencerahan dari Al-Quran. Walaupun terus diperingatkan dan diperingatkan. Nah ini, nah kita orang bertakwa, beriman tetap harus memberikan peringatan, tetap diperingatin. Wadzakir bihi, ya wadzakir bihi terus ya, karena peringatan itu akan ada manfaatnya. Gitu ya. Nah ini terjemahannya para jamaah. Ada yang tanyakan nggak sekitar terjemahannya? Ada sekitar terjemahannya? Nggak ada ya? Baik, jadi ayat yang ke-68 itu adalah rambu-rambu buat kita ya, rambu-rambu buat kita. Kalau ada di sekitar kita orang yang duduk-duduk, kongko-kongko, Pak, ngobrol, tapi materi pembicaraannya adalah tentang apa? Penistaan, mengolok-olok, mengejek ayat Allah, jangan apa? Jangan ikut serta. Gitu, jangan ikut serta. Kalau zaman Nabi yang kayak gini memang orang kafir, Pak, orang kafir zaman Nabi. Nah, tapi hari ini justru ada orang Islam juga, Pak, orang-orang Islam juga ada, orang Islam juga. Sholat yang sholat aja belum tentu masuk surga gitu kan, Pak, seperti itu kan. Nah kita sholat kan karena perintah Allah kan, karena perintah Allah. Ya, kan. Sholat lulu, sholat aja tetap kalau nggak kerja mah nggak makan. Kita sholat bukan supaya dapat makan, karena ibadah aja kan. Gitu. Jadi salah juga. Kalau dipahami seolah dengan sholat itu kita bakal kaya gitu kan, bakal sukses materinya, nggak identik juga. Gitu. Walaupun bisa jadi, Pak, tapi juga tidak selalu seperti itu. Gitu. Nah itu. Nah jadi artinya mereka ya mengolok-olok ayat Allah. Ya, duduk rame-rame. Ada ibu gadis lewat pakai kerudung, apa bahasanya? Bu haji gitu kan. Macam-macam bahasanya itu kan. Seperti itu. Itu kenapa ditutupin? Biar keriting. Apa aja, ada aja tuh ya seperti itu.
Nah itu olok-olok ya. Orang Islam ngapain sana-sana ke Mekah ngantri nyawa, buang-buang duit, itu kan bahasa olok-olok. Nah kalau itu orang Muslim Pak, ya kita di situ ya kita jangan jadi setan bisu. Kita kalau bisa mengingatkan, meluruskan. Kalau nggak sanggup, ya jangan ikut duduk di situ. Gitu. Sampai mereka mengubah materi pembicaraannya. Makanya tadi termasuk di surat apa? Al-Mudaththir tadi Pak, masalah kaukum fisaqor, qalu lam nakum minal musallin, walam nakun nut'imul miskin, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Mirip tuh sama ini kan. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kenapa kalian masuk neraka sakor? Rupanya kita kenal dengan orang-orang itu. Ya, kenal. Dulu kami nggak sholat gitu. Kami juga dulu nggak ngasih makan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami dulu mengolok-olok bersama orang yang duduk mengolok-olok tuh, termasuk orang yang mengolok-olok. Berarti Muslim tuh Pak, Muslim kan? Muslim tuh. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan kami dulu mengolok-olok bersama orang yang mengolok-olok ketika duduk seperti itu. Nah itu termasuk ancaman neraka sakor buat orang yang mengolok-olok dari kalangan Muslim itu, dari kalangan orang-orang Islam. Nah sekarang ini banyak ya. Kalau dibilang aliran juga aliran, tapi bahasanya buat mereka tuh mencela kita loh Pak, mendiskreditkan kita yang biasa sholat 5 waktu, yang suka ngaji itu. Ini mereka orang-orang Islam, termasuk bahasa tadi, ya ngapain ke Ka'bah, gitu kan? Ngapain sholat? Sholat itu kan tujuannya supaya ingat Allah. Kalau udah ingat Allah ya sudah. Jadi soal kita ini salah. Kalau cuma itu doang jenggang-jenging 5 waktu itu baru apa? Itu baru syariat. Nah, dia merasa sudah makrifat. Akhirnya nggak perlu sholat 5 waktu. Nabi itu lebih makrifat daripada ente-ente semua kan? Tapi Nabi masih sholat 5 waktu. Boleh kan? Masih sholat 5 waktu. Gitu. Jadi banyak ya orang-orang yang mengolok-olok ya dari kalangan orang Islam tadi. Betul tadi. Ya, kata Allah di Quran tadi jawaban orang-orang ahli neraka sakor. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami dulu mengolok-olok bersama orang yang mengolok-olok. Itu. Yang diolok-olok itu kalian adalah orang Islam. Itu. Kita ini Pak banyak ya, yang masih bahkan apa tuh ngaji Quran lagi Pak, itu lagi. Terus maunya ngaji itu apa Pak? Ada kan Pak? Yang menilai pengajian kita itu kayaknya materinya tuh ecek-ecek gitu loh Pak. Apa sih Quran lagi. Terus maunya apa gitu kan? Memang ada materi kajian yang lebih tinggi dari selain Quran. Ada juga di bawahnya hadis kan Pak? Oh iya kan? Ada di bawahnya. Gitu. Dan kita juga nggak meninggalkan itu ya, dengan Quran kita ke hadis seperti itu. Ada yang memandang sebelah mata dengan kajian-kajian seperti ini. Ada seperti itu. Tapi ironinya mereka yang mencela menilai miring itu malam hari ini juga nggak lagi ngaji juga, lagi nonton TV gitu kan Pak. Ya kan aneh kan? Yang mencela itu bukan lagi ngaji juga gitu kan? Kalau lagi ngaji mendingan gitu ya, ngaji apa di mana gitu kali kan seperti itu. Ya lagi nonton TV, ya lagi apa ngobrol, duduk di pertigaan gang ya kan? Nah seperti itu kan? Gitu kan? Yang mencela kita malah ya itu lagi duduk ya. Tadi nakhudu ma'al khaidin Pak. Ya. Nah, seperti itu. Nah itu ya. Jadi nggak main-main. Nah kalau sampai kata Allah engkau Muhammad lupa ya, sehingga akhirnya ya pokoknya lupa dengan peringatan tadi, itu yang merupakan setan. Pokoknya prinsipnya jangan duduk fala ta'ud ba'da zikra. Jangan kamu duduk setelah kamu ingat. Setelah ingat ya udah bisa aja lupakan Pak. Nah setelah ingat fala ta'ud ba'da zikra ma'al qaumiz zalimin. Sudah. Jadi nggak ditolerir Pak. Nah kalau majelisnya tadi bukan majelis yang seperti ini atau bukan majelis yang non formal ya Pak, artinya duduk obrolan-obrolan di gang-gang sempit atau di gardu-gardu, tapi masih majelis yang formal Pak, masing-masing formal. Majelis yang formal ini seperti apa? Ya mereka yang berada dalam satu instansi Pak, itu kan majelis juga namanya Pak, ya kan? Paham maksudnya Pak? Paham ya? Entah mereka yang berada dalam sebuah ormas
atau dalam partai segala macam, atau di instansi pemerintah, kok ternyata di lingkungan dia kerja, lingkungan dia duduk situ, di dalam ruangan kantor itu, yang dibicarakan masalah ini, Pak, masalah mengejek, jangan ikut juga. Berarti nggak boleh di situ kita, jangan anteng aja di situ, ya kan? Jangan anteng di situ. Kalau majelis itu, instansi itu sudah ya mengolok-olok ayat-ayat Al-Quran. Artinya apa? Jangan kerja di situ, jangan di bagian di situ, jangan dari anggota itu, jangan keluar dari situ, nggak ditolerir. Jadi fala takut badat dzikra ma'al qaumiz zalimin. Jangan mentang-mentang ya tunjangannya, apanya Pak? Gajinya, apalagi Pak? Nah itu jangan karena itu. Nggak boleh ikut duduk di situ, tinggalin itu, fa'rid tadi ya, tinggalin. Fala takut, dilarang ba'da dzikra itu. Itu ya. Jadi ini nggak ada rukhsah lagi ya. Kalau majelis masjid itu, instansi itu ya sebagai jadikan sebagai saran untuk mengolok-olok, mengejek ayat-ayat Allah ya. Tadi ancamannya neraka sakor. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin itu. Auzubillahi min dzalik. Nah, wa ma 'alal ladzina takuna min hisabihim min syai'. Dan kita orang bertakwa itu tidak akan pernah dimintai pertanggungjawaban ya tentang mereka. Ya, tentang mereka yang apa tadi Pak? Mengolok-olok ayat Allah, sedikit pun tidak. Sejauh kita sudah memberikan peringatan gitu ya. Itu enggak akan diminta pertanggungjawaban. Walakin az-dzikra tetap harus berjalan. Memberikan peringatan, tujuannya apa? La'allahum yattaqun. Jadi kita orang bertakwa tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, jadi enggak akan dimintai pertanggungjawaban kenapa dan kenapa, tidak. Tapi untuk dzikra tadi tetap harus berjalan. Nah, kenapa tadi? Surat apa? Al-A'la ayat 9, fadzakir inna fa'atiz dzikra. Maka berilah peringatan. Seperingatanmu bakal atau pasti, boleh pasti. Karena itu jawab pada fadzakir. Pasti bermanfaat. Itu pasti bermanfaat. Nah, cuman kita ini Pak yang belum tahu kapan manfaatnya. Nah, apalagi yang lalai-lalai itu adalah keluarga kita. Lalai itu tadi tidak melaksanakan kewajiban. Orang yang nggak sholat berarti lalai, yang nggak puasa di bulan Ramadan berarti lalai, yang nggak infak berarti lalai, yang nggak baca Quran berarti lalai. Ya diingatkan. Apalagi itu anak-anak kita Pak. Perkara sholat penting banget. Kata Allah Bapak, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu sholat dan sabar atasnya. Jadi nggak cukup sekali, 2 kali, 4 kali, 5 kali. Ya setiap saat itu orang lalai, harus diingatkan. Dan ini Nabi melakukan seperti itu. Sampai Pak, yang diingatkan bukan cuma orang serumah, kalau keluarga mah, Pak. Kan tadi fadzak apa? Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu sholat. Ternyata termasuk siapa Pak? Fatimah yang sudah berkeluarga. Kan sudah punya suami, Ali. Tuh Nabi masih sempat Pak, sebelum subuh ngetok pintunya untuk sholat tahajud, diingatkan, sempat itu mengetok pintunya sebelum subuh untuk tahajud, diketuk pintunya. Padahal Nabi luar biasa kesibukannya, tapi ya sholat dia sampai kakinya bengkak-bengkak, masih sempat juga ziarah kubur, masih sempat juga membangunkan keluarganya. Ini kenapa? Karena itu memang tanggung jawab kita. Kata Allah Bapak, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi memberikan peringatan terus ya, walaupun pada waktu kita memberikan peringatan masih belum diterima. Bahkan ada yang suka bantah, Pak, bantah. Ada yang diingatkan nggak mau. Ini ibu-ibu nih Pak suka ngomong sama saya, curhat tentang suaminya, tapi suaminya ada nggak di sini ya? Kayaknya nggak kali ya. Betul ya Pak. Suami saya kalau dibangun marah Pak. Ada, tapi kayaknya bukan di sini. Ada nggak gitu Pak? Ini bener. Ini di sini nih Pak. Suami saya kalau bangun marah Pak. Ada gitu. Bukan 1 2 loh Pak.
1, 2. Bu, bukannya mesti yang bangunin tuh suami, bukan, mesti kan suami yang bangunin, ya kan? Ini malah istri bangunin, berarti Masya Allah itu suami punya istri, wah benar-benar mutiara yang indah itu, loh ya kan? Istri yang bangunin suami untuk sholat subuh, untuk sholat tahajud, gitu kan? Ini malah cerita bangunin doa. Nah itu juga salah, itu salah juga itu. Dan itu ada juga, dia bangunin tapi dia nggak sholat, ada. Mama udah subuh tapi dia tidur, ada tuh Pak. Ada juga, aneh juga tuh Pak. Ada, itu bener. Tuh di sini loh Pak, yang cerita. Di sini. Ada kan di sini loh. Mama sholat, tapi dia nggak sholat. Lebih antik lagi ceritanya. Ada. Betul. Justru bilang salah. Justru mestinya apa? Ibda binafsik. Mulai dari diri sendiri gitu. Mestinya kalau kita membangun sholat tahajud ya kita sudah sedang sholat itu. Makanya kata Nabi apa? Allah itu merahmati seorang suami yang membangunkan istrinya untuk sholat tahajud. Kalau dia masih abad, enggan, dikepret dengan air. Allah merahmati, berarti luar biasa itu. Apalagi kemudian istrinya bangun, berarti itu adegan yang sangat indah. Dan sebaliknya memang Allah juga merahmati seorang istri ketika membangunkan suami untuk sholat tahajud. Ketika dia enggan, kemudian kepret dengan air. Itu kemudian dia bangun, itu juga luar biasa. Allah merahmati. Tapi saya bilang ke ibu-ibu, kalau mau seperti itu harus ada kesepakatan, ya, kesepakatan. Oh, jangan main si kepret-kepret aja itu, ya. Harus kesepakatan. Udah pesen, ya. Kenapa? Oh gitu. Enggak, ngomong sebelumnya, nanti kalau saya belum bangun, duluan bangunin saya. Dan sebaliknya, gitu. Nggak mau kepret disiram tuh. Itu salah itu. Saya jelaskan betul ibu-ibu, jangan sampai dipahami salah. Takutnya benar-benar disiram itu Pak, bahaya itu. Kata Ustaz, saya pelan-pelan banget. Bu, bukan disiram ya, saya bilang. Saya bilang dikepret, percikin air. Takutnya nanti kata Ustaz Mitfah suruh siram. Waduh, saya bisa dikeroyok sama orang Al-Furqan ini, nanti repot itu. Saya pelan-pelan benar, saya ulang. Bu, bukan disiram ya, tapi dipercikin air, itu seperti itu. Ini pelan-pelan banget ngomongnya Pak. Bisa salah paham kan, repot itu kan. Sama nih bapak-bapak juga, pokoknya itu ya, percikin. Atau ya dengan cara-cara yang persuasif lebih halus, tarik Pak, dirangkul, dipeluk gitu kan. Gitu nggak sih Pak? Jangan, udah peluk malah tidur bareng. Kita nggak seperti itu ya. Jadi tutup apa tadi? Fadzakir bihi, ingatkan dengan Quran. Tuh, dengan Quran. Makanya nggak ada materi kajian yang terbaik selain Quran. Walaupun hadis ya bagus segala macam itu ya, tapi itulah Quran. Nah, antub salah nafsum bima kasabat, karena takut apa? Menjerumuskan ya, menjerumuskan api neraka. Jadi dengan kita membiarkan, maka mereka akan terjerumus. Makanya kita ingatkan. Gitu ya. Nah, ini kenapa? Karena nanti di akhirat laisa laha min dunillahi wali wala syafi ya. Nanti tidak ada selain Allah pelindung dan penolong, tidak ada lagi. Enggak ada yang bisa melindungi para nabi, para rasul, para malaikat, enggak ada, apalagi cuman suami atau istri kita. Hanya Allah saja pelindung penolong di akhirat nanti. Adapun kemudian syafaat segala macam itu bukan cuma-cuma, karena amal kita juga berarti. Amal. Kenapa dapat syafaat dari Nabi? Karena kita tadi mencontoh mentari Nabi, bersolat pada Nabi, dapat syafaat Nabi, ya pantas memang itu hak kita sebenarnya kan, seperti itu. Demikian para ikhwan ya, mudah-mudahan bermanfaat sedikit yang kita kaji, dan pastinya belum puas ya, dan terus didiskusikan. Mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.